Anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya'lim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan salah satu perkuliahan kita, yaitu perkuliahan praktikum sistem basis data, yang merupakan kali ini merupakan pertemuan yang ke-6 ya, kalau tidak salah ya. Pertemuan yang ke-6 ini insya Allah kita akan membahas tentang dari fungsi agregat. Fungsi agregat kalau tidak salah di praktikum saya sudah share ya melalui kanal YouTube ya. Oh, belum ternyata. Belum. Oke. Berarti sekarang insya Allah kita akan membahas dari fungsi tanggal, gitu ya. Jadi sekarang itu kita akan membahas dari fungsi tanggal, yang mana pada saat pengimplementasian penggunaan tanggal di dalam MySQL tersebut ada beberapa cara, gitu ya, atau ada beberapa teknis yang dapat kita lakukan untuk memanipulasi data tanggal. Yang pertama adalah add date, gitu ya. Add date ini itu, gitu ya. Bentar, Bapak share dulu. Add date ini berfungsi untuk mendapatkan tanggal, gitu ya, mendapatkan tanggal baru karena proses dari penjumlahan nilai interval. Nah, biasanya di dalam tanggal, dalam bahasa aslinya itu sebetulnya bukan dalam bentuk tahun, bulan, dan tanggal sebetulnya, tetapi itu berupa deretan angka. Biasanya angkanya itu adalah 6 huruf, tetapi bukan 2004 misalnya 08 atau 2 kemudian tanggal 23, enggak. Tetapi itu merupakan sebuah bilangan sebetulnya di dalam bahasa aslinya. Nah, kemudian dengan menggunakan teknik atau menggunakan fungsi tanggal ini, salah satunya adalah add date, maka tanggal tersebut akan ditampilkan. Maka tanggal tersebut akan ditampilkan dengan format secara defaultnya. Format tanggal yang default dari MySQL itu seperti apa? Yaitu terdiri dari tahun, ya, tahun, kemudian bulan, kemudian ada juga tanggal. Ya, di sini tanggal ya. Jadi urutannya seperti itu adalah yang default. Defaultnya dari MySQL atau dari database tersebut adalah urutannya adalah tahun 4 angka, kemudian bulan 2 angka, kemudian tanggal 2 angka. Dan setiap fungsinya tersebut dipisahkan dengan tanda strip. Jadi tahun strip, bulan strip, kemudian tanggal. Itu adalah salah satu fungsi dari add date, yaitu untuk menambahkan add date. Nah, add date ini itu adalah untuk menambahkan tanggal, misalnya kita bisa tentukan hari ini atau kita menentukan sendiri dengan menuliskan misalnya format tanggal yang default, yaitu dengan urutan tahun, bulan, dan tanggal. Terserah mau tanggal berapapun, kemudian kita tambahkan berapa hari, gitu ya. Nah, contohnya bagaimana? Gitu ya. Di sini kita dapat berikan contoh. Nah, sebentar ya. Nah, di sini itu kalau sesuai dengan contoh di sini kan add date itu kan untuk menambahkan tanggal. Nah, intervalnya itu berapa hari, gitu ya. Di sini kita Bapak akan coba share dulu ya screen-nya untuk praktiknya bagaimana. Nah, misalnya di sini select, kita use dulu database-nya ya. So database, saya akan gunakan dulu misalnya use sdbp plus. Misal di sini saya akan menggunakan penambahan tanggal 5 hari misalnya ya, dari tanggal hari ini. Select, add date. Nah, kemudian kita masukkan tanggal yang ingin, itu adalah tanggal awal. Kalau tanggal awalnya adalah tanggal hari ini, maka kita masukkan tanggal hari ini. Kalau misalnya tanggalnya itu bukan hari ini, ya kita tentukan tanggalnya. Misalnya saya ingin dari 1 Januari lah misalnya gitu ya. 2022 misalnya 1 Januari, biar gampang penambahannya Januari. Kemudian intervalnya berapa hari? Misalnya 5 hari.
ya, 5 hari. Ya, kemudian kita tutup. Di sini titik koma, enter. Nah, di sini kita bisa kelihatan tuh tanggal awalnya adalah tanggal 1 Januari, kita tambah 5 hari. Yaitu menjadi tanggal 6. Kenapa? Karena tanggal 1 ditambah 5 gitu ya, menjadi 6. Gitu. Itu adalah salah satu cara untuk melakukan penambahan gitu ya, tanggal. Nah, itu contoh yang pertama. Oke. Kemudian kita next-nya gitu ya. Di sini adalah untuk menampilkan current date. Current date itu digunakan untuk menghasilkan tanggal saat ini. Namun tidak seperti fungsi now yang disertai dengan waktu. Kita coba ya. Di sini misalnya ada untuk current date ya. Misalnya di sini select, bentar ya. Ini basah. Dan di sini select current date. Nah, kalau current date di sini itu adalah menggunakan ini ya. S misalnya tanggal sekarang. Titik koma. Nah, ini harusnya mau ya. Aku nggak perlu pakai S kali ya. Coba. Nah, ini harusnya ini ada mau ya. Kayaknya ada yang kurang nih. Select, coba sekali lagi. Current misalnya S sekarang lah misalnya gitu ya. Oh ya, ini mau baru mau ya. Nah, tanggal hari sekarang itu adalah tanggal 4, tanggal 18 bulan 4. Ini bulan ya. Ini adalah tanggalnya tanggal 8 18. Coba kita pakai now, bukan tanggal, bukan current date ya, tapi now. Bedanya apa ya? Kita coba lihat di sini misalnya select now as misalnya sekarang, enter. Nah, kalau menggunakan now itu terdiri dari tahun, bulan, tanggal, kemudian sampai jam, menit, dan juga detik. Jadi kalau menggunakan now itu plus time stamp-nya. Nah, kalau menggunakan current date berarti hanya tanggal. Nah, itu ya. Itu perbedaannya antara current now atau current date dengan now. Selanjutnya kita akan membahas current time. Nah, berarti yang tadi kan untuk menunjukkan, untuk mengetahui tanggal hari ini, kalau sekarang kita gunakan fungsi untuk mengetahui waktu sekarang. Select misalnya current time. S sekarang. Waktu misalnya waktu sekarang misalnya gitu ya. Ini adalah 17, 33 dan 25. Ini waktu lokal. Gitu ya. Jadi select current time as waktu sekarang. Jadi boleh nggak Pak kalau misalnya saya memiliki sebuah tabel, kemudian saya memanggil current time di tabel apapun yang padahal di tabel tersebut tidak ada field current time-nya, nggak jadi masalah. Itu bisa. Gitu ya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya begini nih. Misalnya Bapak coba select bintang from perkat, ada nggak ya? Bentar ya, Bapak coba cek. Akan mencari tabel yang sederhana ya. Nah, di sini misalnya, bentar ya. Oke, misal di sini select bintang from TBL Pencat. Nah, sorry. Nah, ini kan ada vendor kategori. Nah, misalnya di sini ada select, misalnya pen cut code, kemudian ada
pen card name from misalnya TBL pen kategori. Nah, ini kan tidak ada field untuk tanggal. Tapi boleh nggak Pak kalau misalnya saya tambahkan di sini car date atau di sini car now atau di sini car time, ya. Kemudian di sini ada now. Kita coba. Itu bisa dan tidak akan menjadi persoalan. Jadi bisa ya. Jadi car date itu bisa digunakan pada saat menampilkan data dari tabel manapun. Bahkan tanpa manggil tabel pun kita bisa memanggil tanggal waktu dari database. Oke, selanjutnya adalah current timestamp. Jadi current timestamp itu dicampurkan ya seperti halnya itu now. Sebenarnya kalau nggak ribet sih sebenarnya tidak harus menggunakan select current timestamp ya, tapi cukup dengan menggunakan now sebetulnya. Nah, kemudian contohnya bagaimana? Tetap akan saya sampaikan. Ya. Misalnya di sini select gitu ya, current timestamp. Nah, sekarang, gitu ya. Ini harusnya mau ya. Oke, select. Coba sekali lagi. Ini select. Nah, ini. Coba kita sandingkan dengan now. Ya. Bedanya apa ya? Sorry. Sekarang, kemudian ternyata dari sini tidak ada perbedaan antara current timestamp, yang ini current timestamp, yang ini ya, dengan now, fungsi now. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi now saja jikalau akan menggunakan current timestamp. Oke, itu untuk current timestamp. Selanjutnya adalah day name, yaitu digunakan untuk mengetahui nama hari pada tanggal tertentu. Contohnya bagaimana? Saya ingin tahu nih, tanggal lahir kita misalnya gitu ya, hari apa sebetulnya? Kita bisa dari sini menggunakan select day name, dalam kurung masukkan tanggal lahir kitanya. Misalnya 1988 0208. Seperti urutannya adalah tahun, bulan, dan tanggal. Contohnya, misalnya di sini S, tanggal lahir, misalnya gitu ya. Nah, berarti Sunday, Monday itu berarti hari Senin. Ini bahasa Inggris ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Nah, itu adalah untuk mengetahui nama hari dari suatu tanggal. Boleh nggak Pak kalau untuk tanggal hari ini? Silahkan aja coba kita begini. Select day name dalam kurung car date. Misalnya gitu ya. Kita coba ya. S hari ini. Nah, Monday. Sekarang itu kan hari Senin. Nah, itu ya. Itu adalah hari Senin. Kalau untuk mengetahui 3 hari selanjutnya, hari apa? Bisa dengan mengkolaborasikan day name dengan interval. Nah, contohnya bagaimana? Seperti yang tadi ya. Ini kita uji coba aja ya. Day name, misalnya dari mulai tanggal hari ini, misalnya gitu ya, interval berapa banyak? Misalnya 2 hari, misalnya gitu ya. Interval 2, gitu ya. S, nah, ini S, next day misalnya itu. Nah, ini harusnya mau ya. Car date interval, oh sorry, kurang day ya. Kurang day. Nah, ini harusnya mau ya. Misalnya select day name car date interval 2 day as next. Ini kan rumus awalnya kan begini ya. Select misalnya tanggal tadi ya, kalau untuk penambahan itu kan select dalam kurung, oh pakai edit ya, sorry salah tadi ya,
date dalam kurung ini ya. Nah, ini harusnya mau aneh ya. Ini ada pertanyaan ini misalnya. Bapak maaf, itu Ya. Dainam Pak, salah ketik. Oh, ya Allah. Nah, untung nih ada yang merhatiin nih. Kadang-kadang kalau buru-buru ngetik begini ya. Denim, kita coba lagi. Mudah-mudahan bisa nih. Denim, add, pakai add dulu ya. Add date, gitu ya. Dalam kurung tanggal hari ini ditambah berapa hari, gitu ya. Add date, interval today. Nah, tetap ya, aneh ya. Nah, kita coba dulu yang ini dulu ya. Jangan dulu add date-nya dulu deh ya. Add date dalam kurung, misalnya cardate bisa nggak ya? Kita coba dulu. As next day misalnya. Nah, ini juga nggak mau nih. Nah, edit harusnya mau ya. Edit interval harusnya mau ya. Kita coba sekali lagi. Select edit. Bagaimana kalau kita masukkan tanggal secara langsung, misalnya 2022 04 18. Nah, kemudian ini interval 2 day. 2 day misalnya S next day misalnya itu ya. Nah, ini padahal mau ya kalau begini ya. Nah, ini harusnya ya. Harusnya kalau kita di sini ingin tahu tanggal hari ini, tanggal itu berarti kan tanggal 4, tanggal 20 ya. Di sini kan tinggal denim harusnya. Denim dalam kurung. Nah, di sini berarti harus ditutup juga. Coba mau nggak? Baru tuh mau. Select denim, add tanggal sekian, interval tambah 2 hari, kemudian as next day. Berarti kita ingin tahu tuh hari 2 hari ke depan itu hari apa. Nah, berarti kita itu bergantung kepada kemampuan si database administrator untuk melakukan pengolahan datanya. Oke. Selanjutnya adalah ini untuk day of week, yaitu berfungsi untuk menampilkan hari dari seminggu dengan menggunakan kode angka. Nah, contohnya bagaimana? Gitu ya. Contohnya untuk day of week itu. Contohnya begini ya, untuk day of week. Nah, day of week itu digunakan untuk mengetahui hari dalam suatu minggu. Misalnya begini ya, misalnya ada suatu, kita ingin tahu nih dalam minggu ini itu minggu keberapa misalnya. Misalnya select hari, kita hari ini aja ya, select day of week ya, dalam kurung 2022 04 kemudian 18 titik koma. Kita coba. Berarti inilah minggu kedua, betul nggak minggu kedua? Minggu kedua. Nah, ini harusnya kan minggu kedua nih ya harusnya ya. Oh, kode tanggal. Sorry, kode tanggal. Ini kan kode tanggal ya. Berarti Ahad itu kan tanggal kodenya 1 ya. Sunday itu kodenya 1, sekarang Monday kodenya adalah 2. Dan seterusnya sampai hari Sabtu berarti sampai 7. Minggu 1, Senin 2, Selasa 3, dan seterusnya sampai dengan hari Sabtu. Nah, itu adalah untuk mengetahui day of week dengan angka. Oke. Kemudian kita juga untuk mengetahui apa namanya ekstrak ya. Ini contoh ekstrak dari pengaturan waktu. Di sini ada extract time. Dan nanti akan praktekkan ya untuk extract time, karena ini ada beberapa yang perlu digarisbawahi sebetulnya nih. Nah, ini Bapak ingin menyampaikan yang ini ya. Menyampaikan tentang ini yang lebih penting nih. Ada day of week sudah, day of year. Ini day of year. Berarti hari dalam setahun. Ya. Berfungsi untuk menampilkan hari keberapa dalam setahun. Nah, kita coba, benar nggak dalam tanggal 1 Januari ya, biar kita uji cobanya lebih akurat gitu ya. Misalnya di sini, select day of year, dalam kurung, misalnya 2022, 01, 0, jangan 01 ya, 10 misalnya gitu. Ke 10, kita coba rubah.
8 Februari misalnya, 10 Februari lah. 10 Februari adalah hari ke-41. Nah, berarti kan 31 Januari berarti ya, ditambah dengan 10 bulan Februari jadi 41. Oke, itu adalah tentang fungsi tanggal yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan